طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini insyaallah kita mulai bab setelah muamalat, masih berkenaan dengan harta, tentang faraid atau mawaris. Tapi para ulama menamakan bab ini dengan bab atau pembahasan tentang faraid karena Nabi SAW mengatakan alhaqul faraida bi ahliha kama baqiya fali aula rajulin zakar. Berikanlah hak-hak masing-masing orang yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya. Jika ada tersisa, maka untuk asobah, yaitu laki-laki yang terdekat dari yang meninggal. Di sini Rasulullah SAW menamakan pembahasan ini dengan faraid, karena faraid jamak dari faridah. Faridah artinya adalah ketentuan atau ketetapan. Dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan faridatan minallah, bahwa ini adalah ketentuan Allah untuk membagikan harta orang yang meninggal itu kepada orang-orang yang sudah ditentukan Allah dalam kitabnya. Ya. Fadl taqra ya Syekh. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kitabul faraid wa hiya al-ilmu bi qismatil mawarithi asbabul irthi rahimun wa nikahun wa wala'un. Kitab al-faraid adalah ilmu tentang pembagian al-mawaris, harta waris, dan sebab-sebab warisan. Yang pertama rahimun, yaitu kekerabatan, kemudian nikah, pernikahan, dan al-wala. 6. Kitab faraid ini adalah salah satu cabang ilmu syariat yang mulia, karena Rasulullah SAW mengingatkan dan memerintahkan umatnya untuk mempelajarinya dengan baik. Ta'allamul fara'idha fa innaha awwal ilmin yunsa. Pelajarilah ilmu faraid itu ilmu syariat yang pertama dilupakan oleh manusia. Dan pertama kan dilupakan oleh umatku. Per hari ini bisa dikatakan sedikit kaum muslimin yang mengerti tentang ketentuan Allah dalam pembagian waris. Dan dampaknya apa? Ketika mereka tidak mengerti aturan Allah dalam pembagian harta bila seseorang meninggal, mereka akan kembali kepada aturan yang ada. Mungkin hukum yang dibuat oleh barat, timur, selatan, utara yang mereka ikuti. Ya, yang itu pasti akan bertentangan dengan ketentuan Allah. Padahal kalau mereka menyediakan sedikit waktu, tidak akan berat mempelajari faraid ini. Allah menjelaskannya di ayat An-Nisa, di surah An-Nisa ayat ke-11, 12, 13, 14, dan di ayat ke-176. Hanya 5 ayat. Tidak akan memakan waktu Anda yang sangat banyak untuk memahami 5 ayat saja. Dan ilmu faraid ini secara garis besar ada 2 pembahasan. Pertama, pembahasan fikihnya. Ini yang syar'inya. Pembahasan fikihnya, berapa untuk masing-masing, kapan ini dapat, apa sebab mewarisi, apa yang menghalangi, baik menghalanginya secara mutlak atau menghalangi sebagian haknya. Ya. Kemudian ini pembagian ini ilmu fikih. Ini yang ilmu syar'i. Adapun yang kedua, cara
pembagian teknisnya secara hitungan. Secara hitungan matematis, bagi berapa hartanya, ini dapat seperberapa, ini dapat seperberapa. Ini yang kedua adalah hitungan, ilmu hisab. Dan dia saling berhubungan memang. Ya, saling berhubungan memang. Maka mempelajari ilmu faraid ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan pembagian harta seseorang yang meninggal. Wahia al-ilmu bikismatil mawaris. Ia adalah ilmu faraid, itu adalah ilmu tentang pembagian harta waris. Apa urgensinya kita mempelajari ini? Ya, seperti yang kita katakan di awal tadi, bila kita tidak mengetahuinya, maka manusia akan lari kepada cara pembagian harta yang biasa dilakukan. Mungkin oleh adat istiadatnya, mungkin kembali dia kepada hukum yang dia pelajari, itu hukum dari barat, dari timur, dari utara dan selatan. Ya, yang ini tentu akan menyebabkan pembagian harta tidak kepada si pemilik yang berhak. Harta adalah semata-mata milik Allah. Maka bila seseorang wafat, Allah lah yang berhak membagikan hartanya. Allah mengatakan, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Allah mengatakan, harta adalah harta Allah. Di tangan kalian hanyalah titipan. Maka bila kalian wafat, dia tidak kembali menjadi milik kalian lagi karena kalian telah wafat. Maka Allah lah yang berhak menyatakan ini untuk bagian untuk siapa saja harta bila seseorang itu meninggal, wafat. Ya. Maka mempelajari ilmu waris, bagian yang mempelajari aturan Allah, dan di ayat ke-13 dan 14 ada janji surga bagi orang yang mentaati Allah dalam aturan-aturan Allah. Dan di ayat selanjutnya ada janji neraka bagi orang yang menentang aturan Allah dan tidak melakukannya. Maka orang-orang yang membagi harta seseorang yang meninggal dengan aturan-aturan yang tidak dengan aturan Allah, maka bersiap-siaplah dia dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Karena dia membagikan harta bukan kepada pemiliknya. Dia membagikan harta bukan kepada pemiliknya. Kemudian, dengan Anda mempelajari ilmu waris ini, dan dengan demikian, yang menerima harta orang yang meninggal adalah orang yang berhak menerimanya, karena ini ketentuan Allah. Inilah perbuatan yang sangat adil, karena dia dibuat oleh yang maha adil, Allah Azza wa Jalla, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka di akhir ayat penjelasan tentang waris, Allah mengatakan, kana Allahu aliman hakima. Allah sangat mengetahui dan sangat bijaksana. Manusia sebijak-bijaknya manusia, seadil-adilnya manusia, tidak mungkin bisa berbuat adil seperti Allah. Kenapa? Karena ilmunya terbatas. Tapi ilmu Allah sangat luas. Maka keadilan Allah adalah keadilan yang sangat bijak, tidak ada lagi di atasnya. Ya. Maka dengan itulah kehidupan akan menjadi baik untuk selamanya. Harus kita mempelajari syariat Allah dan membagikan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sini muallif menjelaskan bahwa definisi ilmu faraid adalah ilmu tentang pembagian harta waris. Maka waris itu adalah bagian terakhir dari bila seseorang wafat, hartanya dibagi terakhir untuk warisan. Pembagian pertama, bila seseorang wafat, seluruh biaya penyelenggaraan jenazahnya itu diambilkan dari hartanya. Ketika dia wafat, biaya memandikannya, kalau menggunakan biaya mengkafaninya untuk beli kafan,
biaya mengantarkannya kalau tempatnya jauh dan butuh transportasi, dan biaya tanah makam kalau tidak ada yang wakaf, atau biaya pemeliharaan makam kalau tanah wakaf. Ini keluar angka biaya umpamanya sebanyak seluruhnya 10 juta. Harta warisannya, harta dia ketika dia wafat dihitung, baik yang berbentuk aset, uang atau uang tunai, atau logam mulia, hanya 10 juta. Maka semuanya diberikan untuk biaya wafatnya dia. Utang dan lain-lain itu diakhirkan. Karena dalam kondisi bagaimanapun seseorang butuh untuk dirinya daripada lainnya. Dalam keadaan dia hidup pun demikian. Ada seseorang punya hutang. Umpamanya punya hutang 30 juta. Ya. Sedangkan dia butuh biaya hidup untuk 1 bulan sebanyak 10 juta. Maaf, sebanyak 10 juta. Dan uangnya ada cuma 30 juta. Apakah dia harus bayar hutang 30 juta? Jawabannya tidak. Yang wajib dia bayarkan hutangnya hanya 20 juta saja. Yang 10 juta adalah biaya hidupnya sebulan. Kalau tidak, dia akan tidak bisa melanjutkan hidupnya. Itu lebih penting daripada untuk membayarkan hutangnya. Itu yang pertama. Biaya penyelenggaraan jenazah. Yang kemudian, yang kedua, baru membayarkan hutang. Baik hutang kepada manusia, ataupun hutang kepada Allah dalam bentuk haji yang belum dilaksanakan, ataupun nazar yang belum dia bayarkan, ataupun kafarat yang belum dia tunaikan, dan seterusnya. Kemudian, mana yang didahulukan, hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia? Ya, hutang kepada manusia dulu didahulukan. Bayarkan hutang kepada manusia. Andai tidak cukup, bagaimana? Umpamanya tadi setelah penyelenggaraan jenazah tinggal sisa uang 1 juta. Sedangkan dia memiliki hutang, mungkin hutang kebutuhan harian atau hutang lainnya sebanyak 30 juta. Ya, yang ada sisanya 1 juta. Dia hanya ahli waris hanya membayarkan 1 juta, yang 29 juta lagi nggak bisa mereka bayarkan. Apakah ahli waris wajib membayarkan yang sisa 20 juta dari harta mereka? Jawabannya tidak. Tidak. Lalu bagaimana dengan kecuali para ahli waris menjadi kafil dalam hutang? Iya. Kalau umpamanya dia menjadi sebagai penjamin. Bila mereka tidak menjadi penjamin, tidak wajib mereka membayarkan hutang yang meninggal tadi. Kalau mereka bayarkan, tentu lebih bagus. Karena ini membabi tabarruat. Dari bab berderma. Berdasarkan hadis Abu Qatadah, di mana Rasulullah SAW diminta untuk mensalatkan salah seorang sahabat yang wafat. Rasulullah SAW mengatakan, hal alaihi dain, apakah yang wafat ini memiliki hutang? Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, dia ada hutang. Dinaran. Itu sebanyak 2 dinar. 2 keping uang emas. Lalu Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalian salatkanlah saudara kalian ini, muslim ini, salatkanlah. Saya tidak ikut menyolatinya. Ya. Maka kemudian Abu Qatadah berdiri, huma alayya ya Rasulullah. Saya yang membayarkannya ya Rasulullah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW tidak mengatakan, ini mana ahli warisnya, bayarkan ya. Tidak. Yang Abu Qatadah pun Rasulullah tidak tanya, apakah engkau ahli warisnya Abu Qatadah? Tidak. Ya. Maka ini hanya bab tabarruat. Ya. Dari bab tabarruat saja. Tapi bagaimana dengan yang si mayat tadi? Andai
kondisi ahli warisnya bukan mereka tidak mau membantu melunasi hutang yang meninggal ini, tapi kata Allah mungkin mereka juga terdampak dalam pandemi sehingga ekonomi mereka pun sulit, ya. Jangankan untuk membayarkan hutang, untuk biaya hidup harian mereka pun mereka kurang, ya. Bagaimana? Maka tidak ada kewajiban dari ahli warisnya untuk membayarkannya. Tentu sekarang ketika pertanyaan bagaimana posisi si mayat dan bagaimana posisi piutangnya. Piutang dari yang memberikan hutang, siapa yang membayarkan? Ya, yang jelas ahli waris tidak wajib. Posisi si mayat, andai ketika dia berhutang, dia sudah memperkirakan bahwa dia mampu membayarnya. Dia perkirakan asetnya ada waktu itu. Mungkin ada motornya, bisa bernilai menutupi hutang 10 jutanya tadi. Ya, atau ada tabungannya. Tapi qadar Allah itu meleset perkiraannya karena ternyata dia mungkin menderita penyakit atau terkena pandemi yang menghabiskan semua aset tersebut sehingga hutangnya tidak terbayarkan. Maka dan dia dalam kondisi berhutang pun berniat dari awal ketika berhutang 10 juta tadi untuk membayarkannya. Dan dia pun mengatakan, saya ada aset motor dan ada tabungan. Silakan pegang BPKB motor saya. Kata yang memberikan pinjaman, dah nggak apa-apa. Tidak perlu kamu jaminkan BPKB-nya. Ternyata pada waktu dia kena pandemi, penyakit, menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan itu pun kurang. Sehingga orang kaum muslimin berderma untuknya dia. Maka Allah tidak akan menyiksanya. Karena dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha adallahu anha. Wa man akhadha amwalahum yuridu itlafaha atlafahu Allah." Dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang mengambil harta manusia dalam bentuk pinjaman atau beli dengan tidak tunai, kemudian dia ingin membayar. Apa maksud ingin membayar itu? Ada kemungkinan dia bisa membayar dengan menghitung kemungkinan piutang jatuh temponya ada, asetnya pun kalau dijual cukup untuk menutupi hutangnya, tapi qadar Allah meleset perkiraannya. Ini yang Allah bayarkan. Tapi kalau dan Nabi mengatakan lanjutan hadis itu, siapa yang mengambil harta manusia ingin untuk melenyapkannya, Allah lenyapkan. Allah lenyapkan dia. Artinya, ketika dia berhutang, tidak ada aset yang bisa menutupi. Sudah diperkirakan tidak cukup. Dan dia pun tidak terus terang. Ya, berarti ada keinginan dia untuk tidak membayar. Nah, bila terjadi sesuatu, dia tidak mampu membayar. Ini yang tidak akan dibayarkan oleh Allah dari karunia Allah Azza wa Jalla dan keluasan nikmatnya. Karena dia ada niat untuk tidak membayar. Dan pun dia tutup-tutupi. Kalau dari awal dia katakan, Pak, saya butuh biaya untuk biaya bulanan anak saya sekolah di pesantren, tapi tidak ada yang bisa saya jaminkan, Pak. Saya sudah di PHK, sedang cari kerja sana-sini, semoga Allah mudahkan rezeki saya. Saya dan keluarga di rumah masih bisa makan apa adanya yang kami dapatkan. Mungkin ada tanaman di depan rumah, di halaman rumah depan atau di tanah bagian belakang rumah yang bisa kami olah. Tapi kalau anak kami di pesantren kan tidak bisa. Dia mesti harus dibayarkan. Ya. Berarti dia menyampaikan apa adanya. Dan yang meminjamkan uang pun sudah tahu kondisinya. Dan dia berikan pinjaman, berarti yang meminjam ini tidak berniat untuk melenyapkan harta saudaranya. Dia sudah terus terang. Bila saudaranya ini pun dalam keadaan yang sempit, mungkin dia akan mengatakan kepada yang pinjam ini, Pak,
sebaiknya Bapak jangan pinjam, saya bantu Bapak carikan donasi dalam bentuk umpamanya zakat atau sedekah. Alihkan dia ke tempat lembaga amil zakat, atau berikan rekomendasi, atau Anda sendiri yang mencarikan para muhsinin, para donatur, ya, yang bisa membantu membiayai biaya sekolah anaknya ini di pesantren. Ya. Adapun bagi orang ini, bagi yang berhutang, bagi yang berpiutang, ke siapa dia tuntut? Ke ahli warisnya tidak mungkin, karena dia tidak meninggalkan harta. Ahli warisnya pun berkekurangan. Lalu siapa yang akan membayarkan? Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi di dalam hadis tadi, ketika di awal-awal Islam, di mana harta negara sedikit, maka Rasulullah SAW tidak menutupnya dari harta perbendaharaan negara. Sahabat Abu Qatadah yang maju menjamin hutang saudaranya. Falamma fatahallahu ala rasulihil futuh. Rawi menjelaskan, tatkala Allah bukakan kekayaan dunia, harta benda pada Rasulullah SAW dan pada sahabatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, faman mata minkum falahu mal faliwarathatihi, waman mata minkum fa'alaihi dain fa'alayya qada'uha. Siapa di antara kalian yang wafat dan dia memiliki harta untuk diwariskan, maka harta untuk para ahli warisnya. Dan barang siapa di antara kalian yang wafat dan dia memiliki hutang dan tanggung jawab ke pihak yang lain, maka kata Rasulullah, saya yang membayarkannya. Para ulama fikih dan ternyata Imam Nawawi menjelaskan ini, menukil daripada Imam Mawardi dan para ulama Syafi'iyah dan para ulama lainnya, bahwa kewajiban membayarkan hutang rakyat ini berpindah kepada para pemegang urusan kaum muslimin, artinya para pemimpin kaum muslimin. Ya, bila seseorang diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, baik menjadi pemimpin tertinggi, kalau sekarang mungkin bahasanya presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lurah, Anda akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal untuk antara kewajiban Anda membayarkan hutang rakyat Anda. Ya, membayarkan hutang rakyat. Begini di dalam Islam pengaturan hutang individu, rakyat, atau warga negara. Ketika tidak mampu dia membayar hutangnya, ya, dibayarkan oleh negara. Inilah bentuk penjaminan, perlindungan, dan pemeliharaan negara kepada rakyatnya. Ya, yang ini dalam undang-undang kita ada bahwa negara menjamin dan memelihara fakir miskin, orang yang tidak mampu. Di antara yang tidak mampu adalah orang yang berhutang dan aset hartanya tidak cukup untuk menutupi hutangnya tadi. Dan hutangnya bukan untuk kehidupan bermewah-mewahan, berfoya-foya, ya, tetapi untuk kebutuhan yang penting memenuhi hajat hidupnya. Ya. Begitu. Setelah dibayarkan hutang-hutangnya, baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah, hutang kepada Allah adalah dalam bentuk haji. Dia belum pernah berhaji dan ketika dia wafat, hartanya setelah dibayarkan berurutan tadi, biaya jenazah, kemudian dibayarkan hutangnya, kemudian masih ada sisa, dan itu cukup untuk berhaji. Tapi dia belum pernah berangkat haji karena satu dan lain hal. Ya, maka ini dikeluarkan dari hartanya tadi, biaya berangkat haji. Berapa biaya ONH sekarang umpamanya? Ya, orang dengan syarat orang sudah haji. Kalau ada umpamanya dia punya kenalan, punya saudara, punya kerabat yang tinggal dekat dari Mekah, Madinah,
dia bisa menitipkan, kamu haji atas nama saya bayar, maaf, kamu haji atas nama keluarga kami yang meninggal, kami bayar biayanya untuk biaya pemberangkatan haji Anda dari dalam. Walaupun dari dalam Saudi Arabia sendiri pun mereka harus mengikuti biro perjalanan haji dan biayanya pun tidak murah. Ya, kami bayarkan biayanya, biaya berangkat hajinya. Bila masih ada sisa, maka dibayarkan wasiatnya. Dan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Yang ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya, bab wasiyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa atu kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris. Berikanlah kepada setiap ahli waris yang berhak menerima warisannya dan tidak sah berwasiat kepada ahli waris. Ya. Bila setelah dikeluarkan sepertiga untuk wasiatnya dan masih ada harta tersisa, baru harta ini dibagikan kepada ahli waris dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, bukan semau Anda, bukan semau ahli waris, bukan atas berdasarkan kesepakatan mereka, karena Anda hidup di dunia ini bukan berdasar kesepakatan. Anda hidup di dunia, Allah menciptakan Anda. Dan Anda tunduk dengan ketentuan Allah, dengan aturan Allah. Tunduk dengan itu, maka ikutilah ketentuan Allah dalam pembagian waris. Kemudian dalam pembahasan fikih secara waris ini, sebagaimana para ulama kita telah membuat sistematika dalam pelajaran ilmu fikih, ada namanya sebab, ada namanya syarat, ada namanya penghalang. Ya, begitu juga dengan ilmu waris ini, ada sebab, kemudian ada syarat, kemudian ada juga penghalang. Kita mulai tadi dengan perkataan muallif, asbabul irfi rahimun wa nikahun wa wala'un. Sebab waris ada 3. Pertama, rahim. Rahim itu adalah hubungan nasab antara Anda dengan yang wafat itu. Anda pernah bertemu di salah satu rahim. Umpamanya seseorang wafat dan seseorang itu adalah saudara Anda sebapak si ibu. Artinya Anda dengan dia bertemu di ibu Anda. Dia lahir dari rahim ibu Anda pun lahir dari rahim ibu Anda. Itu namanya rahim. Rahim ya rahim. Bagian dari anggota tubuh wanita, di mana di sana manusia janin berkembang dan keluar dari rahim tersebut untuk ke dunia ini. Antara Anda dengan paman, seorang wafat dan dia adalah paman Anda, saudara dari bapak Anda. Berarti ini rahim Anda? Iya, rahim. Karena paman Anda punya ibu. Ibunya umpamanya namanya Aisyah. Paman tadi namanya Amir. Bapak Anda namanya Ali. Anda namanya Ahmad. Amir wafat. Anda, Ahmad, ada hubungan rahim dengan Amir tadi? Ada. Karena antara Anda dengan Ahmad dengan Amir ini pernah berada di satu berhubungan rahimnya di Aisyah. Amir pernah menempati rahim Aisyah. Ya. Kemudian dari rahim Aisyah selain Amir ada Ali.
yaitu bapak dari Ahmad. Berarti antara Ahmad dengan Amir pernah bertemu di rahim Aisyah. Itu yang dimaksud dengan rahim. Ya. Kemudian nikah dan hubungan nikah. Hubungan nikah artinya antara laki dan perempuan ini diikat dengan akad nikah yang sah. Dengan akad nikah yang sah. Maka bila telah terputus ikatan pernikahannya dengan talak atau perceraian, maka mereka tidak saling mewarisi lagi. Ahmad menikah dengan Maimunah. Ya, sudah punya anak dua, qadar Allah, satu dan hal rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan. Mereka cerai dengan cara baik-baik. Ya. Maimunah mengambil hartanya karena walaupun dia sebagai istri, dia ikut mengembangkan harta Ali, dan dia pun punya harta sendiri yang diberikan oleh orang tuanya atau mahar dari Ali dahulu, atau dia punya usaha sendiri, bisnis sendiri dari rumahnya dengan cara online, ya umpamanya, dan itu murni hartanya dia. Maka ketika dia wafat, dia pindah, ambil hartanya. Maaf, ketika dia bercerai dengan Ali, semua harta tentu milik dia, tidak ada di sana harta Ali. Harta yang Ali, harta yang diusahakan oleh Ali. Ternyata setelah hitung-hitung, harta Maimunah lebih besar daripada Ali. Maimunah nilainya mungkin umpamanya 5 miliar, harta Ali cuma 1 miliar. Karena walaupun Ali yang gajinya lebih besar, tapi kan habis untuk biaya rumah tangga. Kemudian mereka bercerai. Ya, tak lama setelah mereka bercerai, dan anak-anak, itu kewajiban bapaknya menafkahinya, bukan kewajiban Maimunah. Kewajiban Pak Ali menafkahi anak-anak tersebut, walaupun Maimunah adalah kaya. Ya, qadar Allah, Maimunah wafat. 1 sen pun Ali tidak mendapatkan harta warisannya, karena mereka sudah bercerai dan sudah selesai iddahnya, ya, selama 3 kali haid menurut sebagian para ulama, dan menurut mazhab Syafi'iyah 3 kali suci. Ya, itu hubungan pernikahan. Yang ketiga adalah wala, yaitu hubungan memerdekakan budak. Ini hanya hubungan satu pihak. Bila seorang budak, di masa Rasulullah ada perbudakan, dan itu bukan berarti Islam tidak menghargai manusia. Perbudakan sudah terjadi sebelum Islam. Dan budak adalah harta dan mahal nilainya itu. Maka Islam tidak mungkin menafikan harta manusia begitu saja. Harganya mungkin bisa sampai miliaran harga manusia, ya akhi. Kalau robot saja harganya mahal, apalagi ini manusia. Ya, itu tidak mungkin dinafikan Islam begitu saja karena ini harta bernilai besar. Islam hanya menghimbau, menganjurkan untuk memerdekakan budak dalam beberapa aturan syariat yang berkaitan dengan kafarat untuk penembus dosa. Ya, mewajibkan tidak, tapi menghimbau iya, dan memberikan pahala yang besar bagi orang yang memerdekakan budak karena nilainya besar, sedekah yang besar. Ya, maka bila seseorang memerdekakan budak, dia beli budak, kemudian dia lihat budak ini anaknya pintar, orangnya pintar, dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa mengelola hidup cerdas. Maka dia mengatakan, kamu saya merdekakan, kamu bukan milik saya lagi. Silakan mencari harta
dengan cara yang halal dan tidak perlu kamu tinggal di rumah lagi. Maka dia pergi mencari harta. Qadar Allah, setelah 5 tahun dia mendapatkan harta yang cukup banyak, si budak tadi. Dan budak tadi wafat. Tidak ada ahli warisnya, dia tidak punya istri, dia tidak punya orang tua. Memang budak jarang punya orang tua karena dia didapatkan dari peperangan. Ya. Maka yang memerdekakannya itu bisa mewarisi si budak. Tetapi budak tidak bisa mewarisi harta tuannya kalau tuannya tidak memiliki ahli waris dari keluarga rahim dan dari pernikahan. Taib. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan dari kitab. Silahkan yang mau bertanya. Tafadhal. Jazakumullah khair pada Ustaz Rawandi Tirmidzi, hafizahullah ta'ala ya Ustaz, atas penjelasan dan juga syarah dari poin pembahasan di awal. Dan dari pembahasan bab waris di pagi ini kita berikan kesempatan langsung bagi para pendengar dan pemirsa Roja. Kami akan angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Adi di Depok. Pak Adi, silakan. Pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ini mengenai waris. Saya mau bertanya, yang meninggal atas nama Mujio. Tahun 2021. Siapa namanya? Widio. Mujio. Hah? Ya, Mujio. Muji. Mujio. Ya. Bulan berapa, tanggal berapa? 15 Juli 2021. Terus? Tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak. Ya. Istrinya masih status istri. Sudah meninggal lebih dahulu. Berarti ketika Mujio wafat tidak punya istri namanya, akhi. Kalau sudah meninggal terlebih dahulu, dia berarti tidak punya istri dia. Baik. Berarti dia tidak ada istri ketika dia wafat. Ya. Terus? Untuk saudara seayah dan seibu itu ada satu orang, mohon maaf, 3 orang perempuan. Sebentar. Tidak punya istri. Bapak ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Tidak punya anak juga. Mujio tidak punya anak. Mujio tidak punya anak, betul. Baik. Bapak ibu sudah meninggal. Bapak ibu sudah Kemudian, ya ini namakan dengan kalalah. Tidak punya anak dan tidak punya, dan bapak ibu sudah meninggal. Maka untuk saudara-saudarinya, saudara yang sebapak seibunya ada? Ya, saudara seayah dan seibu ada 3 perempuan. Kemudian, Terus? Beliau ini sudah meninggal juga. Berarti tidak ada namanya, akhi. Oh ya. Saudari-saudarinya yang seayah si ibu sudah wafat semuanya. Sudah meninggal semuanya sebelum Bapak Mujio ini. Ya. Cuma Dia tidak punya saudara. Pak Mujio ini tidak punya saudara laki-laki. Semuanya saudari perempuan. saudari perempuan 3, ya. Kemudian Ustaz, Saudara tidak ada. ya tidak ada. Kemudian Ustaz, Tidak ada. sebelum ya. Jadi kalau seibu beda ayah itu bagaimana Ustaz? Ada Mujio punya saudara-saudari seibu saja beda ayah. Betul. Berapa orang laki, berapa orang perempuan? Ada 1 laki, 2 perempuan. Masih hidup semuanya. Satu saudara
laki dan saudari perempuan. Berarti 3 orang. 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya, mereka hanya mendapatkan 1/3. Kaum syuraka'u fis sulus. Berarti ada sisa 2/3 lagi. Ya. Terus? Oke, kemudian saya melanjutkan tadi yang dari seayah yang seibu yang sudah meninggal juga, yang 3 perempuan tersebut, itu dari dua saudara perempuannya, itu 1 punya anak. Anak dari saudari perempuan tidak berhak menerima waris. Oh, baik. Dengan perempuan terputus, itu dinamakan dengan rahim, bukan dengan kerabat, tetapi dinamakan dengan rahim. Dan para ulama khilaf tentang apakah rahim menerima waris atau tidak. Sekarang saya yang menanyakan, ini yang 1/3 sudah ada, tinggal hak 2/3 untuk siapa? Mujio bapaknya sudah wafat, betul. Betul. Tapi bapaknya punya adik atau punya abang laki-laki atau tidak? Saya pastikan dulu, silakan ditanyakan, nanti saya akan pastikan. Kalau ada langsung selesai. Kalau tidak ada atau sudah meninggal, umumnya tetap ada tapi sudah meninggal. Ya. Kalau ada masih hidup saudara laki-lakinya, itu 2/3 untuk saudara laki-laki dari ayah atau paman dari Mujio. Kalau paman sudah meninggal tapi ada anak laki-laki paman, maka ini 2/3 dibagi rata kepada anak laki-laki paman Mujio. Sudah? Baik. Bila tidak ada sama sekali, ini semuanya dibagi 3 oleh saudara-saudari seibu tadi. Oh, baik. 1/3 hak mereka bagian dari Allah mengatakan, "In kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fis sulus." Mereka mendapatkan 1/3 kalau mereka lebih dari 1 orang. Ya, itu faridah. Yang sisanya sebagai rad dikembalikan kepada mereka karena tidak ada asabah. Jadi untuk yang 1/3 itu murni dibagi dengan pembagian 2 untuk yang saudara laki-laki dan 1 untuk 2 saudara perempuannya, ya? Saya katakan begitu tadi. Ya. Tidak, saya nggak mengatakan begitu, akhi. Saya mengatakan dibagi rata 3 oleh mereka. Oh, bagi rata ya, Ustaz? Bukan 2/1 karena ini perempuan dan laki-laki saudara seibu, bukan saudara sebapak. Kalau saudara sebapak, iya, 2 saudara laki-laki, 1 saudari perempuan. Karena mereka saudara seibu, perlakuannya beda. Oh, baik. Perlakuannya mereka mendapatkan 1/3 dibagi rata. Baik. Antara laki-laki dan perempuan dibagi rata. Ini yang dijelaskan oleh para ulama hikmah dari Allah Azza wa Jal. Bahwa tidak semuanya 1/2. Ada yang dibagi rata. Ketika saudara-saudari seibu mereka tidak saling bertanggung jawab ketika mereka hidup, maka mereka hak pembagiannya rata. Tapi ketika laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan yang selevel, yang sederajat dia, maka laki-laki 2 bagian. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Hikmahnya apa? Bila anak perempuan ini hidup dalam kesusahan walaupun sudah punya suami, ya, dan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki, anak perempuan susah, anak laki-laki hidup berkecukupan. Wajib bagi laki-laki membantu saudari perempuannya ini. Artinya, saudari perempuannya bisa mengadukan ke pengadilan agama, ke mahkamah, menuntut saudara laki-lakinya, dia susah, punya hutang, uang sekolah anaknya, dan dia sampaikan kepada saudara laki-lakinya, saudara sebapak seibu, dia tidak ada tanggapan, dan dia diam aja, kan kamu sudah punya suami.
Walaupun suami tidak mampu, walaupun suami terdampak ekonomi dari sisi PHK, umpamanya di PHK di perusahaannya. Ya, tapi kalau saudara seibu tidak wajib saling menafkahi yang laki-laki kepada yang perempuan. Antara ayah dan ibu, ayah mendapat dua bagian dibandingkan ibu, karena ayah bertanggung jawab kepada nafkah ibu. Maka ketika tidak ada tanggung jawab laki-laki kepada perempuan, Allah menjelaskan hikmah ayat ini, mereka dibagi rata. Baik. Cukup akhi Mujio. Ya, untuk konfirmasi sekali lagi, untuk yang 2/3 tadi apabila tidak ada, jadi jumlah dengan yang 1/3 tadi ya, jadi 3/3 gitu ya Ustaz ya. Kalau tidak ada tadi, kan tadi saya tanyakan ke antum, sampai pada paman antum pusing. Ya. Ya, cek lagi, kalau nggak ada paman, ada anak paman nggak? Kalau tidak ada anak paman, baru ini keseluruhannya dibagi rata, dibagi 3 oleh saudara-saudari ini yang seibu tadi. Baik. Baik, Ustaz. Jazakallah khair Adi. Nah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Hadi di Depok, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya, halo ya Pak. Baik Pak, cukup monitor via telepon dan mohon dikecilkan volume suara TV atau radionya. Iya Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Yusuf di Tangerang Pak. Baik Pak Yusuf, silahkan pertanyaannya. Oh iya Pak. Langsung nih Pak. Nah, silahkan Pak. Ini Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan, adakah hukum Allah yang mengalihkan harta waris? Atau bila mana hak ahli waris diganti dengan hibah atau sedekah kepada yang bersangkutan ahli waris terlebih dahulu. Yang pertama, yang kedua, wasiat itu. Sebentar, Pak Yusuf, saya nggak paham. Apa itu mengalihkan waris? Artinya gini, saya punya harta, saya pernah punya cita-cita gini, ada keterangan hadis Rasulullah SAW yang dituliskan dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bertanya, siapakah di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, wahai Rasulullah, tidak seorang pun di antara kami yang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, harta seseorang adalah yang dikirim terlebih dahulu, dan apa yang ditinggalkan itu bukan hartanya tetapi harta ahli warisnya. Terus pertanyaannya apa? Jadi pertanyaan itu, Halo? apakah? Halo Pak. Iya Pak. Dimatikan dulu Pak, ada feedback supaya lebih Iya, Pak, jernih iya, Pak, suaranya. Iya Pak. Nah, baik. Dikecilkan atau dimatikan saja supaya lebih bersih Ya, suaranya. sudah, Pak, ya, Silakan. Jadi apakah bisa sekarang harta itu kita musyawarahkan, terus kita hibah, sudah sasaran Sebentar. Ini seseorang itu masih hidup. Masih hidup Pak. Lalu dia musyawarahkan. Belum. Ya, keinginannya akan dimusyawarahkan, gitu maksudnya. Dulu begini, saya punya pemikiran tadi merujuk kepada hadis tadi. Saya ingin saya jual nih 20 tahun ke depan gitu. Tapi Saya jual 20 tahun ke depan, nggak paham saya. ya, jual 20 artinya tahun itu ke depan. itunya saya ambil terus itu tiap bulan untuk sedekah gitu, artinya gitu Pak. Tapi ketika 20 tahun ada mohon tidak ada, itulah nanti sudah dikirim gitu Pak. Pikiran saya gitu Pak. Saya Tapi nggak katanya paham tidak Pak Yusuf, setuju. omongan Pak Yusuf. Iya Pak. Diperjelas kembali Pak pertanyaannya supaya lebih terang kembali bagi Ustadz. Jadi gini, katakanlah punya harta 100 sebagai contoh, sepertiga itu 30 sudah saya bagi hibah. Ada lagi masih 70. Dibagi hibah Yang ke siapa? Anda Pak? bagi hibah ke siapa? Ke anak-anak saya. Terus sudah Yang diserah 70 terimakan. tadi saya bagi 2 dengan istri. Yang 35 itu
sepertiga untuk biaya hidup, sepertiga untuk biaya perawatan, operasional, sepertiga untuk hibahkan, diwakafkan gitu Pak. Terus Ya, pertanyaannya? tanya apakah nantinya itu tadi ahli waris itu sudah mendapat hibah tadi, apakah harus mendapat waris lagi gitu Pak? Ya iyalah. Hibah dengan waris berbeda. Hibah ketika Anda hidup, Anda berikan kepada dia. Waris ketika Anda wafat, bukan Anda yang memberikan kepada mereka. Allah yang memberikannya dalam kitabnya. Jelas? Jadi keterangan yang dimaksud tadi dalam hadis walaupun saya nggak, cuma saya baca di kitab Fadilah Sedekah. Tadi pertanyaannya Rasulullah kepada sahabatnya mengenai apakah kamu menyukai harta sendiri atau harta orang lain gitu Pak. Terus Terus tidak ada hubungan lah di situ dengan ini kan fadilah sedekah. Sedekah ya sedekah. Para sahabat bersedekah banyak ketika mereka wafat pun hartanya masih banyak. Hartanya menjadi milik ahli warisnya. Iya ya. Paham? Ya Pak. Nah, baik. Terus yang kedua, mohon tausiahnya atau arahannya mengenai penyaluran zakat mal atau sedekah. Prioritas pertama semuanya apa kepada anak cucu, tetangga atau kerabat, maka atau Bentar, zakat mal tidak ada kepada anak cucu. nggak ada, ya Pak. Baik Pak. Haram memberikan zakat kepada furu' dan usul. Ya Pak. Karena furu' dan usul, furu' itu adalah anak dari seseorang, cucu dari seseorang. Kalau usul, asalnya dia, bapaknya dia, kakeknya dia. Itu kewajiban Anda. Kewajiban kita menafkahi anak cucu kita, menafkahi bapak, orang tua, kakek kita, nenek kita. Kewajiban. Ya, Ya Pak. Ya Pak. diambilkan dari harta kita, dari pokok, bukan dari 2,5%. Ya Pak. Ya, kita punya nenek, kakek dari bapak atau dari ibu kita, yang dia dalam keadaan butuh biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit dengan harga angka umpamanya 1 miliar. Lalu Anda katakan, wahai saudara-saudaraku, saya bantu dengan harta zakat saya sebanyak 250 juta. Padahal Anda masih punya harta sebanyak 20 miliar. Haram bagi Anda, kecuali saudara Anda yang lain mampu juga, itu terserah. Kalau mereka tidak mampu, kewajiban Anda 1 miliar, bukan 250 juta dari zakat. Ya Pak. Sama menafkahi mereka, itu namanya. Baik. Ya Pak. Dengar lagi ceramah-ceramah sebelumnya tentang permasalahan hibah, Pak. Ini kajian waris ini tentu lanjutan dari permasalahan muamalat. Ya Pak. Ada masalah hibah, ada masalah wasiat, ya, sehingga memahaminya dengan cara yang lengkap. Ya Pak. Ya. Jazakallah khair Bapak. Itu Tadi saja sebentar satu lagi yang maksudkan gini Pak, saya kan suka membantu, baik itu kakak kandung, katakanlah kewajiban saya itu ya, atau itu adik, keponakan, cucu gitu Pak. Yang saya maksudkan itu prioritas pertama itu yang mana, kedua siapa dan sebagainya gitu Pak maksudnya Pak. Dalam berzakat mal Bukan adalah zakat mal. orang yang Ini- tidak Anda nafkahi. Ini saya Orang yang sedekah lah istilahnya gitu Pak. kalau hibah ya Anda terserah ke siapa saja, nggak ada masalah. Enggak, sedekah gitu. Kalau Enggak, Kalau sedekah secara umum seperti itu. Allah mengatakan innamas sadaqat. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir miskin. Dan ijma' para ulama bahwa orang tua bukan dapat sedekah Anda, hibah Anda, nafkah Anda, iya. ya, Berapa biaya hidupnya bulanannya wajib Anda bayarkan. ya Pak. Dari harta Anda, bukan dari 2,5%, bukan semau-maunya. Iya Pak. Pas lagi enak Anda beri sedekah, itu tidak. Iya Pak. Tapi enak tidak enak kondisi hubungan Anda dengan mereka sama seperti Anda menafkahi anak, menafkahi istri, tetap diberikan nafkahnya. Iya Pak. Ya Pak.
Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan jawaban bagi pertanyaan Bapak yang bertanya. Taib, jazakallah khair, barakallah fiik. Kami berikan kesempatan yang ketiga. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Saya dengan dia dari Bandung. Dia di Bandung, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, ini keponakan saya kemarin tuh meninggal. Dia sudah menikah tapi tidak mempunyai anak. Nah, Namanya siapa Ibu yang meninggal itu? Keponakan saya, Ustadz. Namanya siapa, Umu? Wida, namanya Wida. Ya, Wida meninggal tanggal, bulan, tahun. Kemarin tanggal 30 Juli tahun 2021. Terus Dia sudah menikah tapi tidak mempunyai anak. Nah, ahli warisnya berarti sama adiknya mungkin ya Pak ya. Kayak Ustaz. Wida ketika dia wafat, suaminya masih status suami atau sudah bercerai? Masih suami. Ya. Berarti ahli warisnya adalah suami, bukan hubungan pernikahan. Bapak ibu dari Wida masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Keduanya sudah meninggal. Iya. Ya, baik. Ya. Kemudian saudara-saudari Wida ada berapa orang? Kan ini namakan dengan Kalalah. Wida tidak punya anak dan bapak ibunya sudah meninggal. Ya, 2 orang. Saudara-saudarinya sebapak seibu berapa? 2 orang, laki 1, perempuan 1. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini ahli warisnya itu kan suaminya itu selama ini tidak menafkahi, mungkin entah ada perjanjian apa dengan keponakan saya. Jadi yang bekerja itu keponakan saya. Keponakan saya itu punya rumah, dia bekerja sebagai guru TK, dan suaminya memang tidak menafkahi. Nah, sekarang si adiknya itu menuntut harus pada suaminya itu menuntut untuk menafkahi hutangnya itu dituntut untuk dibayar. Nafkahnya itu jadi hutang gitu loh, Ustaz. Emang itu ada gitu aturannya seperti itu? Yang nuntut tentu Wida rahimahullah ke pengadilan. Paham? Jadi, gimana Ustaz? Yang nuntut tentu yang bersangkutan Wida rahimahullah yang sudah meninggal, harusnya dia yang nuntut ke pengadilan kalau suaminya tidak berikan nafkah. Adik Wida tidak ada kewajiban, tidak ada hak dia menuntut kecuali Wida berwasiat atau menyampaikan kepada dia, itu abang iparmu nggak pernah kasih kakak nafkah. Padahal itu kan kewajiban dia. Kakak nggak enak ngomongnya, tolong kamu laporkan ke pengadilan lah, pengadilan agama, biar diselesaikan. Itu bisa. Yang selama ini tapi kalau Wida tidak pernah ngomong begitu kepada adiknya, tidak pernah mewakilkan kepada adiknya, memandatkan kepada adiknya untuk menuntut, tidak ada hak dari adiknya menuntut. Kan bukan hak dia kan? Kenapa dia tuntut? Nah itu karena dia bertanya katanya sama Ustadz, itu ada dalilnya Ustadz. Kan nggak ada mungkin ya? Nggak tahu saya. Tanya ke Ustadznya lah yang mengatakan ada dalilnya, apa ada dalilnya. Cukup jelas ya Umu jawabannya dari Ustadz. Satu lagi Ustadz, kebetulan kan keponakan saya ini pegawai negeri, jadi dia itu ada pensiunnya gitu. Nah pensiunnya ini juga
ahli warisnya menuntut untuk dibagi rata dengan dia gitu Pak. Kalau ahli pensiunnya ini kan jatuhnya pada suami. Nah, si ahli warisnya itu menuntut untuk dibagi rata pensiunnya, itu gimana Ustaz? Tidak ada warisan dibagi rata, dibagi sesuai ketentuan Allah. Suami dapat setengah, sisanya saudara laki-laki 2 bagian, saudari perempuan 1 bagian. Berarti 3 bagian, 3 kali setengah dibagi 6. Berarti hak waris dari harta wida, suaminya 3/6, saudara laki-lakinya 2/6, saudari perempuannya 1/6. Baik yang pensiunan ataupun harta manapun juga. Jadi pensiunan jiwa itu sebagai waris ya, Ustaz? Iya. Itu bisa diajukan ke pengadilan oleh dia, oleh saudaranya. Karena itu haknya dia dapat 2/6, saudarinya 1/6, lalu suaminya menahan seluruhnya. Paham? Iya. Itu kan haknya dia, tidak diberikan oleh suami wida rahimahullah ini, bisa dia mengajukan ke pengadilan agama menuntut. Iya. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Wa jazakillah khair ya barakallahu fik. Baik. Jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan. Kita masih berikan kesempatan masih di via telepon bagi yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris secara khusus. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Yanuar Fajri di Jakarta. Pak Yanuar Fajri, silahkan pertanyaannya. Nama antum siapa, akhi? Nah, nama anak Yanuar, Ustaz. Yanuar anak siapa? Bapak Anda siapa? Nah, bapak saya namanya Naufal dan ibu saya namanya Yuni Astuti. Ya, opah tadi bapak dari Naufal atau bapak dari Yuni? Bapak dari Yuni, Ustaz. Itu berarti kakek dari ibu. Antara Anda dengan dia tidak saling mewarisi. Ya, ini jadi ini case-nya begini, Ustaz. Tahun 2000 kakek saya meninggal. Opah ini namanya siapa? Kakek saya namanya kok lupa. Misalnya namanya Abdullah gitu, Ustaz. Misalnya Ustaz, saya mohon maaf, saya lupa Ustaz nama kakek saya. Nah, setelah itu meninggal tahun 2000. Wafat tahun meninggal tahun 2000, Ustaz. Tahun bulannya. 2000. Nah, pada waktu itu meninggalkan 1 istri dan 8 orang anak. Tapi di antara istrinya masih hidup di tahun 2000 itu istri masih hidup. Istri masih hidup. Nah, jadi anak laki-lakinya ada berapa? Kenapa Ustaz? Mohon maaf. Anak lakinya di tahun 2000 ketika dia wafat ada berapa orang yang masih hidup? Oh ya, anak lakinya itu ada sebentar, 1, 2, ada 2 Ustaz, anak laki-lakinya. Masih hidup ada ketika 2000 itu, tahun 2000. Ya, ada 2 anak laki-lakinya dan ada 6 orang perempuan. Tapi salah satunya ini ada yang kafir, Ustaz. Ada orang kafir. Nah, yang non Muslim tidak dapat warisan. Abdullah ini Muslim kan ya? Abdullah Muslim, Ustaz. Nah, anaknya yang non Muslim tidak dapat warisan. Iya, betul, Ustaz. Berarti anaknya cuma 5. Anak-anaknya 5 perempuan. Anaknya total 8 sih, Ustaz. Anaknya total 8. Anak perempuannya 5. Yang 1 itu sudah tidak Islam lagi, bukan anaknya dia lagi. Secara biologis dia memang anaknya dia. Ya. Yang seperti contohnya Nabi Musa itu ya, Ustaz ya. Nabi Nuh itu ya, Ustaz. Jadi gini, ini case-nya panjang, Ustaz. Mohon maaf nih, saya mau butuh penjelasan dari Pak Ustaz. Nah, jadi tahun 2006 itu pada waktu meninggal harta warisannya itu tidak segera dibagi, Ustaz, sama keluarga. Tidak segera dibagi kepada ahli waris yang sah. Nah, pada waktu tahun 2006 salah satu ahli waris yang muslim laki-laki ini meninggal, di mana yang laki-laki ini punya anak dan istri. Nah, pertanyaan saya adalah, pertama, apakah berlaku ahli waris pengganti dari si ahli waris yang meninggal ini, Ustaz? Atau ahli warisnya memang sudah
nggak, karena memang sudah nggak dapat, jadi udah nggak, ya, tetap itu apakah larinya itu ke sepupunya, ke adik, mohon maaf, ke saudara kandungnya, atau tetap ada ahli waris pengganti, Ustaz? Karena saya pernah baca di salah satu artikel bahwa Islam ini tidak mengenal ahli waris pengganti, sebagaimana hukum positif Indonesia, kompilasi hukum Islam itu ada ahli waris pengganti, Ustaz. Nah, itu satu, Ustaz. Dia masih hidup ketika Abdullah wafat. Apa yang mau digantikan? Ya, ya. Cuman terlambat pembagiannya, itu haknya dia masih ada. Haram diganti-gantikan, haknya dia. Dapat haknya dia, dan dibagi ketika dia wafat, dibagikan itu kepada ahli warisnya. Bisa jadi anak, istri, bisa jadi saudara-saudarinya, seterusnya ahli warisnya. Oke, berarti itu dapat yang dapatnya ini, mohon maaf Ustaz, ke anak-anaknya sama ke anak-anaknya atau ke Sebentar, saudara-saudaranya? yang anak laki-laki ini yang wafat namanya siapa? Arif, Ustaz. Arif wafat tanggal, bulan, tahun 2016. Arif wafat 2016. Ketika Arif wafat, ibunya masih hidup, istri Abdullah? Masih hidup, Pak Ustaz. Masih, berarti ahli warisnya ibu. Oke. Istrinya, itu istri Abdullah. Istri dari Arif masih hidup, masih status istri dia ketika dia wafat? Masih hidup, Pak Ustaz. Dan masih status istri? Masih status istri, iya betul. Ya, taib. Kemudian Arif punya anak laki, anak perempuan, atau seperti apa anak-anaknya? Anaknya itu laki 1, perempuan itu 3. Mira sama Dian dia ada 3, Pak Ustaz. Ya, ini yang menerima hak waris Arif dari Abdullah dan harta waris Arif yang lainnya. Arif terima dari Abdullah umpamanya perkiraan kalau dicairkan sekarang 2016 tadi itu ada 2 miliar hak Arif. Berarti selain harta dia ada umpamanya 5 miliar. Berarti akan dibagikan kepada istri Arif 1/8, ibu Arif 1/6, dan sisanya untuk anak-anak Arif laki-laki 2 bagian. Perempuan sebagian, terbagi 5 sisanya. Itu dari 2 miliar harta warisan Abdullah, dan 5 miliar harta Arif sendiri, 7 miliar dibagikan. Paham antum? Ya, paham Ustaz. Oh, berarti nenek saya dapat ya Pak Ustaz ya, karena hubungan darah ya Pak Ustaz. Saya nggak tahu nenek Anda. Yang jelas ibu dari Arif, istri ibu Abdullah. Dari Arif. Oh iya itu. Ya oke, siap ya. Ya ibu dari Arif ya. Oke. Ya. Ya, Satu pertanyaan terlebih dahulu, jazakallah khair. Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Baik, kalau demikian kita berikan kesempatan bagi yang lain dulu. Baik, barakallahu fiik wa jazakallah khair. Ustadz, kami akan angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki wafat, Ustadz, bernama Abdullah pada tahun 2005. Kemudian meninggalkan istri 2 orang, Ustadz. Yang satu wafat setelahnya, lalu kemudian yang satu masih hidup. Setelahnya siapa? Setelah Abdullah, setelah suaminya, Ustaz, pada tahun 2007. Tetap dapat dua-duanya. Taib. Dan istri yang pertama yang wafat ini meninggalkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, dan istri yang kedua tidak meninggalkan anak. Berapa anak Abdullah berarti? Laki-laki dan perempuan, Ustaz. 1 orang. 1 laki, 1 perempuan. Nah, pertanyaannya, berapakah pembagian persentase istri yang kedua, Ustaz, yang tidak memiliki anak? sama dengan istri yang punya anak, yaitu 1/8 dibagi 2 berarti 1/16. Kalau dijelaskan rinciannya, berarti 1/8 sisa dibagi 3. 8 kali 3, 24. 24 berarti 83, kemudian 34, 21. 21 dibagi 3, 7 bagian. Ya. 14 anak laki-laki,
14/24, anak perempuan 7/24. Yang 3 tadi dibagi 2 lagi. Karena ada pecahan dikali 2 lagi berarti. Itu 24 kali 2, 48. Harta dibagi 48, istri pertama dapat 3/48, istri kedua dapat 3/48, anak laki-laki dapat 28/48, anak perempuan dapat 14/48. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan perinciannya Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, dan satu pertanyaan pesan singkat kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah kami wafat dan beliau memiliki piutang. Dan orang yang berhutang berjanji akan membayarkan 1-2 bulan ke depan. Apakah piutang yang akan diterima dan dikembalikannya dapat dimasukkan ke dalam perhitungan harta waris dan zakat mal yang telah mencapai nisab dan belum dikeluarkan ayah sewaktu hidup? Jazakallah khair. Betul. Taib, Masya Allah. Demikian, jadi dimasukkan ke dalam perhitungan harta waris dan perhitungan zakatnya. Jazakallah khair. Pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini dalam pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan wafatnya seorang ayah dan belum mengeluarkan zakat mal pada saat dia hidup, Ustaz. Apakah menjadi kewajiban bagi anak-anaknya untuk menyelesaikan zakat amwal tersebut sebelum perhitungan harta waris? Dan yang kedua, mohon arahan dari Ustadz, kami khawatir salah dalam menghitung. Apakah ada lembaga resmi zakat yang bisa membantu dan direkomendasikan? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Iya, dikeluarkan zakatnya karena itu bukan hak ahli waris. Ya, tetap dikeluarkan. Dikeluarkan hartanya, zakatnya tersebut. Apakah ada lembaga? Ada lembaga amil zakat, Cahaya Rabbani. Ya, saya di sana sebagai pembinanya, dan ada yang lain juga, terserah. Yang penting Anda bisa meminta pertanggungjawab mereka di hadapan Allah, cara menghitung zakatnya mereka sudah benar atau belum. Ya. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustadz. Demikian mungkin pertanyaan kami terakhir di pagi ini, dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian pagi ini, silakan Ustadz. Akhwani wa akhwati fillah, membagi harta sesuai dengan syariat Allah membawa keberkahan harta yang diterima oleh para ahli waris dan menyebabkan yang punya harta bila mengajarkan cara pembagian waris harta seperti yang Allah jelaskan di firman-Nya, maka dia selamat bila terjadi pembagian hartanya yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Ya, tetapi bila diajarkan kepada ahli warisnya, begini cara pembagian harta bila saya wafat seperti yang Allah firmankan dalam kitabnya, ya, maka para ahli warisnya selamat dan dia pun selamat, dan masing-masing mendapatkan ketaatan dan semoga berkumpul di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.